Jadi sebenarnya tuh dia juga pengen kan, dan saya juga pengen lah. Cuman dia tuh selalu ngasih kode gitu, ngasih kode. Cuman sayanya malu. Dan pada akhirnya lama kelamaan, jadi bukan dia yang meluk, sama-sama meluk gitu, madep depannya. Jadi iya, ini terakhir kali aja lu deket sama dia, lu pacaran sama dia, lu bucin-bucinan sama dia. Emang kenapa kak? Gue kasihan sama lu bener dah. Lu pernah gak diblokir? Pernah gak dia gak hilang dari lu tanpa kabar? Pernah. Sama berapa hari, sebulan lah. Ya itu karena dia masih punya suami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Ale, host Jejak Backpacker, host yang paling tampan se-Bekasi dan sekitarnya, yang pastinya wajib diselamatkan dari kepunahan. Kali ini saya menghadirkan narasumber yang katanya pada tahun 2020 lalu sempat berpacaran dengan seorang single parent atau janda. Di mana narasumber kita ini katanya itu si janda ya, tapi ternyata sekian lama berpacaran diketahui bahwa itu bukan janda, masih berstatus istri orang. Wow, bagaimanakah kisah selanjutnya? Langsung aja kita berkenalan dengan narasumber kita. Assalamualaikum, Bang Hamid, apa kabar? Waalaikumsalam, Bang. Ya, Baik. Bang Hamid. Bang Hamid dulu pernah ngisi di Jejak Backpacker itu tahun berapa ya Bang ya? Udah lama. Yang di horor ya? Iya. Tayang nggak sih Iya. itu? Tayang ya? Enggak. Oh enggak tayang. Oh iya enggak. Oh iya lupa. Enggak tayang. Kayaknya ceritanya sama Sama, kalau nggak salah sama Bang Umang ya. Iya, sama. Iya, jadi kita nggak tayangin lagi. Nah, sekarang Bang Hamid berkesempatan buat menceritakan pengalamannya sewaktu berpacaran sama janda. Emang janda itu lebih menggoda ya Bang Hamid ya? Ya enggak sih? Iya. Iya. Lu ada bawa pacar lu? Gak apa, masa lalu. Oke, teman-teman langsung aja ya kita dengerin curhatan dari Bang Hamid dalam segmen Cuble. Curhat dong Bang Ale. Oke, Bang Hamid udah siap? Udah. Udah ya? Oke, silakan. Kelupaan. Sorry. Buat teman-teman juga yang punya pengalaman unik, menarik, pengalaman hidup, mungkin silakan hubungi admin melalui nomor WhatsApp di 0858 47683. Ya. Oke, Bang Hamid. Silahkan Bang Hamid. Langsung ya? Langsung dong. Iya. Grogi sumpah. Jangan grogi, ayo. Gak usah nyebutin tahunnya ya bang. Nah, tahunnya. Kan tadi udah saya sebutin 2020. Jadi waktu tahun 2020 itu pertama kali kenal sama yang perempuan awalnya janda ini. Itu saya kenal di ada tempat kafe di daerah Depok. Daerah Depok. Iya. Oke. Ya biasa kan anak-anak muda pada malam mingguan cari tempat-tempat buat ngopi ini. Rame tuh motoran. Di situ paling atas kan, tempatnya berapa tingkat gitu. Nah, kita ini rame-rame sama temen-temen yang lainnya merhatiin 4 cewek-cewek ini nih yang duduknya sebelahan sama bangku kita. Oke. Soalnya paling rame dia doang gitu. Jadi kayak seru banget nih kalau gabung gitu. Nah, coba berani gak lu ngajak gabung? Jadi bangkunya pada geser-geserin ke situ niatnya. Jadi enggak, malu. Nah, di situ saya beraniin kan, karena emang saya ngeliatin satu perempuan tuh yang menarik lah gitu. Jadi beraniin tuh, Kak, boleh gabung nggak? Biar kenal aja gitu, ngobrol-ngobrol. Oh boleh. Dan dia care banget gitu, baik. Jadi kita semua geser tuh main gitar. Berempat itu. Iya, dia berempat, kita berenam. Oh, berenam. Waduh, rame banget. Iya. Okay. Jadi
Ya udah kan di situ udah ngumpul nih, maksudnya udah gabung, main gitar, ngobrol segala macem. Nah, yang lain pada ngobrol masing-masing, saya ngobrol sama saya sebutnya Bella ya, Ya. sama si Bella. Emang orang mana teh gitu? Soalnya saya tahu dia lebih tua dari saya gitu. Jakarta Pusat, dia rumah Jakarta Pusat. Ya. Oh lumayan dong, emang di mana AA-nya gitu kan? Di Jaktim. Terus kata saya bilang gak usah manggil AA, kan kita anak kota gitu. Kesannya kayak Sunda banget kalau AA teteh itu. Ya udah di situ kita kenal-kenalan. Nggak kerasa jam 10 malam kan, karena kan tutup jam 11 kafe itu. Jadi kita pulang tuh. Nah dia ternyata pas turun ke parkiran bawa mobil berempat, dan itu mobilnya si Bella ini. Bella yang bawa mobil. Jadi saya kan bonceng-boncengan ya motor. Si Bella bilang, Bang Amit mau ikut gak? Naik mobil aja nih ntar kita anterin gitu. Jadi enggak deh, motoran aja. Ya, kita ngikutin tuh. Nyampe ke rumahnya ngikutin. Dan di rumahnya juga, ngapain sih pada ngikutin? Enggak apa-apa, pengen tahu rumahnya aja. Pada bilang begitu. Jadi pas kita udah mau muter balik, si Bella ada adeknya nih. Dia punya adik cowok. Tinggalnya berdua sama adeknya. Sini bang, mampir dulu, kata adeknya. Temen-temen empok gua kan, ya mampir dong kita. Di situ mampir, bikin kopi lagi, ngobrol segala macem. Dan di situ kita ngobrol dong. Teman saya bilang, ini suaminya kemana gitu. Tuh. Karena kan emang mandangnya tuh lebih tua dari kita orang. Oh saya udah lama pisah. Dan si adenya ini juga bilang, iya udah hampir setahun lah. Oh enggak, takutnya udah nikah atau udah punya anak, ini anaknya kali gitu. Ya enggak lah, umurnya beda dikit. Itu situ kita ngobrol asik lah, jam 11:30 balik tuh. Balik. Nah itu kan sebelum anak-anak udah pada muterin motor, saya nyamperin lagi buat minta WA gitu. Kayaknya tertarik banget gitu sama dia. Di situ udah manggil kak kan, kak boleh minta nomor WA-nya? Oh boleh kok, boleh. Dikasih tuh nomor WA. Pas nyampe rumah, WA-WA-an saya sama dia. Ya apa, ngobrol, mastiin lagi kalau dia itu udah nggak ada suaminya atau pisah gitu. Jadi ya udah, kalau emang dia sendiri enak gitu buat deketinnya. Nah di situ besok ke besokannya ini dia langsung ngajakin main, minta anterin lah ke kayak Ion Mall gitu. Saya bilang kan pada saat itu kan saya emang apa ya nggak, belum kerjaan tetap, masih serabutan lah. Cuman di situ dia bilang udah nggak apa-apa, nggak usah bawa duit, anterin aja. Nyanterin kan, dia bawa mobil tuh, dan dia juga yang apa namanya yang bawa. Di situ awal mulai deket tuh. Ya udah akhirnya dia yang ngomong sendiri kayak di dalam mobil itu sambil jalan, ternyata kamu orangnya asik juga ya. Saya ketawa mulu sama aku ketawa mulu sama kamu gitu, lucu ada aja yang diomongin apalah segala macem. Iyalah emang harus gini kan, humoris gitu kata saya. Ya udah di situ nyampe dong dalam mall, terus kita makan, kita muter-muter ngobrol segala macem. Pulang sore tuh kan, dari pagi pulang sore. Nah pas udah nyampe rumahnya ini pertama kali saya jalan kan sama dia, itu nggak nyampe depan rumahnya, nggak nyampe, ya maksudnya nggak nyampe depan gerbang, cuma nyampe depan gang. Karena sebelum nyampe rumahnya itu dia udah kayak buka WA, maksudnya suara telepon dong, saya kan denger ya, langsung di reject sama dia, dimatiin. Siapa itu? Ade gitu. Dan pas udah nyampe nyampe gangnya itu, dia bilang kayak turun sini aja ya gitu. Soalnya di rumah ada keluarga gak enak. Soalnya aku baru pisah sama suami, ntar udah bawa cowok lagi gitu. Oh ya udah nggak apa-apa. Di situ kayak bertanya-tanya gitu kan, masa sih telepon adanya di reject gitu kan. Terus saya pulang tuh, di situ kan balik naik Grab. Nah dia ngechat lagi tuh, maaf ya tadi apa namanya dituruni depan gang katanya.
ya udah nggak apa-apa. Terus beberapa hari kemudian itu dia ngajakin ke Bogor. Berdua doang. Iya, ngajakin ke nanti ya, pulang saya habis dari Pak, aku pulang dari rumah saudara, jemput kamu katanya. Kita ke Bogor jalan-jalan. Ngapain? Udah ke Bogor aja, ke puncak. Nggak punya duit kan. Lo kan belum kerja masih begitu kan. Kan jujur dong. Udah nggak apa-apa kan, aku bilang kalau lagi sama aku tuh santai aja, yang penting aku tuh minta waktu kamu buat nemenin aku gitu. Nah mau dong, akhirnya kan dibayarin segala macem, cuman ya malu juga. Jalan dong di itu, bisa bawa mobil gak, dia nanya. Nggak bisa. Mau bawa gak, jangan ntar malah mampir ke RS lagi kan. Kalau aku yang bawa gitu, ya udah nggak usah, dibawa mobil tuh. Nah singkat cerita nyampe di ya Puncak Pas lah ya. Di situ kita makan, ngopi, terus segala macem. Itu berangkat itu kita sore ya waktu itu. Nah pas udah malamnya ini kisaran jam 9 jam 10, di situ tuh kayak kita baru kenal itu belum lama banget, baru ya seminggu lah kenal. Baru pertama kali saya juga deket sama perempuan kan. Dia bilang, besok kerja gak? Gitu. Enggak, masuk malam gitu. Kan sip-sipan. Emang kenapa? Gak usah pulang yuk, kata dia. Dia sambil bercanda. Oke. Ih, mau kemana emang? Kita ini aja, apa? Ke villa. Enggak, dia bilangnya gak ke villa. Ya, istirahat dulu aja mau gak? Gitu. Okay. Kan kamu gak bisa bawa mobil. Jadi aku capek bawa mobil, terus belum macet, kata dia. Dan itu malam Sabtu kan. Terus kita mau kemana? Ke villa, kata dia gitu. Wah di situ kayak, wah masa ke villa sih gitu dalam hati kan. Udah ayo, ditarik tuh tangannya. Terus kata saya, ayo gas gitu, karena kan ya udahlah ya kan. Itu mau kita ke villa ya turun ke bawah lah, bukan di daerah puncaknya gitu. Nah di situ dia yang bayar, dia yang pesenin makanan semuanya. Baru dari situ dia curhat tentang kayak ya dia sama suaminya, terus curhat tentang rumah tangga dia waktu dulu gimana segala macem. Nah di situ akhirnya kayak apa ya, dia emang nggak ngajakin berbuat, dan saya juga nggak main sosor aja gitu, walaupun berdua masih bisa nahan lah ataupun jaga gitu. Dan baru kenal juga kan canggung, belum kenal lama banget gitu. Dan akhirnya dia bilang, kamu umurnya berapa sih? Ya pada waktu kan saya sebut kan, yo masih muda banget, tapi apa namanya, kayak yang udah dewasa gitu pemikirannya. Beda jauh dong, jadi kata dia kita ini beda 6 tahun. Kata dia jauh kan, lumayan. Ya lumayan. Dan dia pada 2020 itu umurnya 26 gitu. Masih muda banget kan. Masih muda banget. Ya udah di situ akhirnya dia bilang, sebenarnya dari awal ketemu sampai sekarang kamu ini kenal sama aku dan nganggap aku ini sebagai apa sih gitu. Dari awal kan emang nganggep tuh kayak ya udah kita kakak adean aja gitu. Ya nganggep kakak. Kok kakak sih, emang kenapa gitu. Ya nggak maunya dianggap pacar kata gitu. Jujur aja aku tuh sama kamu nyaman tahu, semenjak aku disakiti segala macem. Dia ngomong terus hadirnya kamu di kehidupan aku. Ya dia ngomong jujur kayak, kamu emang muka pas-pasan, maaf ya. Dia ngomong apa namanya, belak-belakan gitu. Cuman kan ya udah nggak sakit hati. Cuman kamu tuh lucu gitu, humoris banget, humble, ngehibur aku segala macem gitu. Ya udah di situ seneng kan. Ya udah bagus deh kalau emang terhibur gitu. Ya udah yuk tidur. Dia ngajakin tidur kan. Dan dia di atas, saya di sofa kan, sofa panjang samping bangku. Tapi dia tetap di kamar tuh. Iya. Aku di sini aja ya. Nah dia bilang, ya udah nggak apa-apa. Dalam hati
Enggak, dalam hati kayak kok gak apa-apa sih bukannya ajak gitu kan. Oke. Iya ada lah pikir-pikiran begitu dulu. Saya nggak tidur kan main HP gitu. Jam 1 jam setengah 2 itu dia bangun. Kok belum tidur sih gitu. Matiin lampunya nggak bisa tidur. Dia ngomong gitu, ya udah matiin. Dan akhirnya udah tidur sini aja deh gitu. Biar bisa tidur. Kalau ada temennya, maksudnya dia nggak nemenin gitu. Oh, oke. Akhirnya di situ saya dia lagi. Canggung banget ya. Canggung ya. Iya canggung banget. Canggung banget sumpah. Jadi grogi, canggung juga. Kan masalah hal lu itu. Iya, jadi kayak wah. Lanjut ya. Ya lanjut ya teman-teman ya. Dua Hamid ini lagi bawa pacarnya. Jadi dia agak canggung. Ini pacarnya tuh si Dada. Lagi nonton. Jadi yaudah saya ke kasur kan. Nah di situ udah tuh sebelah-sebelahan. Tapi ya jujur aja rasa pengen tuh ada gitu kan. Dan dundutan. Iya pokoknya deg-degan ada gitu kan. Waduh. Wah gue pakai ya segala macem lah. Dia kan kesenggol nih tangan. Kok kamu keringet dingin sih kata dia gitu. Emang kenapa kan pakai AC gerah gitu. Ya nggak tahu ini kenapa keringet dingin gitu. Grogi ya deket aku katanya gitu. Dia santai aja sih gitu. Kan kita udah pacaran kata dia. Terus wah ya pokoknya di situ nggak bisa ngomong kan. Jadi sebenarnya tuh dia juga pengen kan. Dan saya juga pengen lah. Cuman dia tuh selalu ngasih kode cuman sayanya malu. Dan pada akhirnya lama kelamaan jadi bukan dia yang meluk, sama-sama meluk gitu, madep depannya. Oh, jadi iya, jadi kayak tanpa sadar gitu berbalik meluk gitu. Iya. Wih. Wih lagi. Duh. Ya udah di situ kan akhirnya maaf ya keceplosan gitu meluk. Iya gitu. Jadi kan tidurnya nyelentang. Nah, tanpa sadar kayak balik sendiri. Pas saya bolak-balik badan dia juga meluk kan. Duh, maaf ya keceplosan. Udah enggak apa-apa kata dia gitu. Kata si ceweknya ini. Terus gimana nih kata saya gitu kan. Kayak wah, grogi banget kan. Udah deg-degan segala macem, udah keringet dingin. Udah sini tidur. Jadi kepala saya dikelonin di sini kan. Di sini tidur. Besok kan kita balik siang tadi. Oh, gitu. Di dadanya. Kayak di sini tidur. Jadi dilus-lus lah pala dia gitu. Pala saya dilus-lus sama dia. Nah, itu ngomong dalam hati kayak waduh, dikit lagi nih gitu kan. Dikit lagi cuman ada rasa jangan sampai, cuman ada juga rasa pengen gitu. Dia langsung bilang, aku baru kali ini tahu duduk, maksudnya deket tidur bareng cowok lagi kata dia. Udah lama banget, udah 2 tahun lebih lah, nggak ngerasain kayak gini lagi gitu kata dia. Terus kenapa? Ya kangen aja ngerasain kayak gini lagi. Ya di situ udahlah, jadi kayak namanya sama-sama suka kan. Ya pokoknya sama-sama ada perasaan, jadi kayak di situ kita tanpa mikir apa-apa lagi kayak langsung aja gitu kayak orang kesetanan. Bukan kesetanan emang. Jadi ya udah kita awalnya ya berbuat begitu. Berbuat begitu itu apa? Apa? Enggak, saya penasaran apaan? Saya penasaran banget loh. Ya kita
Iya kan yang awal peluk-pelukan, terus curhat segala macam, tiba-tiba kita ngelakuin tanpa kita sadari kayak ciuman gitu, terus ya apa ya profile lah kali ya. Apa? singkatnya bang, singkatnya. Foreplay. Iya gitu ya. Iya, foreplay. aduh salah lagi. Singkatnya begitu dah. Ya, paham. Di situ ya udah akhirnya kita Apaan bang? Buruan. Nggak sabar. sorry. Iya. Ya kita tanpa kita berdua sadari berbuat lah gitu. Bikin? Berbuatnya bikin apa tuh? Ya nggak bikin. Ya Berbuat. iya pokoknya ya udah gitulah. Penonton paham nggak nih apa Enggak ya. Kayaknya nggak paham deh. Mungkin langsung dibilang aja kali. Ya kita berbuat kayak apa ya ngomongnya? Ayo apa? Apa ya? Bercinta Iya gitu kali mungkin ya. tanpa kita sadari kita bercinta di situ. Karena kan sama-sama ada rasa kali. Jadi Sama-sama enak. ya mungkin. Ya emang enak. Jadi ya udah kita nggak sadar di situlah. Gitu. Pertama kali berhubungan itu sama si Bella ini. Bella kan ya namanya. Iya ya? Bella. Enak. Enak. Nggak perlu bersusah payah lagi dong ya. Apanya? Masukinnya gitu. Kamu hancur. Oh jadi ngepros gitu ya? Gua nggak bilang. Oke, terus Iya. Ya udah di situ kita. tapi itu nggak dikeluarinnya di mana? Di dalam. Kalau hamil loh. Enggak. Di luar. Iya. Di mana? Iya enggak di dalam. Oh, di pusar. Di Di wajah. muka kali ya. Ya, ini bukan 18 plus, ini 21 plus. Oke lah, paham ya. Maksudnya penonton ini paham lah ya sampai di sini gitu. Oke, lanjut. Setelah dari situ ya kita nggak balik siang kan. Jadi baliknya itu kayak pagi lah. Sekarang jam 8 terus balik. Ya udah dari situ kita nggak ketemu tuh selama 4 hari 5 hari, ya kurang seminggu lah. Karena kan dia juga kerja kan. Cuman sekedar cecetan, video call. Terus dia ngajakin lagi tuh anterin yuk. Itu pas hari minggunya setelah dari puncak itu. Kemana? Ke apa yang jual kayak jus duren apa sop duren itu tuh yang viral katanya. Dia lagi pengen di Jakarta Pusat. Ya udah dia jemput terus saya ikut, saya anterin. Habis dari situ kita nggak main tuh, langsung kayak pulang lah. Tapi di jalan tuh saling dia curhat juga. Aku mau jujur deh, kayak aku tuh apa namanya nyaman banget sama kamu tapi kamu masih muda, kata dia gitu. Kita beda 6 tahun apa kan. Ya emangnya kenapa, kan bukannya cinta nggak mandang umur gitu kan, kata saya. Iya sih emang, tapi kan aku janda gitu dan dia belum punya anak. Ya kan cinta juga nggak memandang status, bukan, kata saya gitu. Iya sih betul juga, tapi emang kamu mau sama aku? Nah situ dia kayak ya udah, saya makin yakin kan kalau emang dia tuh beneran maksudnya suka sama saya gitu. Dan saya yakin kalau dia ini single gitu. Jadi situ kita kayak saling
curhat. Terus setelah dari situ kita pulang ke rumah masing-masing ya. Nah itu lama tuh nggak ketemu dari situ. Dia pulang kampung ke dia orang Sunda ya, dia pulang ke daerah Jawa Barat lah. Pulang di situ dia sekeluarga selama 3 minggu. 3 minggu dia nggak kita cuman dari lewat via video call, telepon. Singkat cerita 3 minggu kemudian dia langsung ngajakin jalan-jalan ke daerah Jawa Tengah. Tapi nggak bawa mobil, naik bis. Oke. Nah di situ ini apa kata dia? Awalnya dia ngajakin nanjak gunung kan. Mau nanjak gunung dong, tapi nggak tahu nih, belum pernah, takut, pengen banget ke perahu sih kata dia gitu. Ya udah yuk, sama aku ada kok peralatannya. Jangan deh, tapi masih ragu, kita ke Dieng aja katanya. Di situ kita jalan tuh Sabtu malam Minggu, naik bis dari terminal Kampung Rambutan, jalan nyampe itu kan subuh ya, terminal Mendolo. Jalan tuh di situ. Nah di situ kan saya punya temen, dia guide gunung juga, ngabarin saya mau nih Mas, saya mau ke rumah boleh gak? Oh boleh, mau nginep berapa minggu juga boleh katanya. Ya udah, berarti kita nggak usah ke nyawain ya kata dia. Kalau mau yang nggak enak lah, itu tuh basa-basi doang kali nerima kita gitu. Ya udah mampir tuh, nyampe kan kita di Dieng, terus ketemu sama teman saya, ngobrol segala macem, nginep semalaman, dan dia betah banget kan di Dieng. Kita jalan-jalan segala macem, wisata. Ya selama maksudnya selama saya kenal sama dia tuh ya kita tanpa disadari ya berbuat gitu di Dieng, di segala macem. Dan di Dieng itu maksudnya di daerah Jawa Tengah itu kayak ada satu bapak bilang mas lah, nanya sama saya, ini istrinya Mas gitu. Oh bukan, baru pacaran. Oh pacaran, kayaknya lebih muda Masnya ya gitu. Nah si mas ini bilang kayak, oh emang ngobrol kan orang Mas segala macam itu di desa, bukan di desa, di wisata kayak Kawah Sikidang ya, kita gimana situ, ada di warung, mau mampir gak ke rumah saya gitu. Oh boleh, emang seneng mampir kan, sih kayak silaturahmi gitu walaupun gak kenal, jadi kita punya temen, diajak tuh. Nah ternyata Masnya ini suka sama si Bella ini gitu, jadi dia ngajak ke rumahnya. Oke. Kita ke rumahnya, saya kan kamar mandi ya. Nah pulang dari kamar mandi, dia tinggal sama anak tuh berdua, masih SMP lah. Saya nggak keluar dari kamar mandi ini, ngedenger kan omongan si bapak ini, Mbak, mbaknya ini sebelumnya udah pernah nikah belum? Gitu. Udah, emang kenapa? Aku boleh nggak? Ya ngomong logat Jawa banget, minta WhatsAppnya Mbak gitu. Kalau aku mau ke Jakarta kan jadinya aku bisa mampir ke rumah Mbak gitu kata dia. Di situ saya ketawa kan, nggak kesel, ketawa. Kocak banget nih orang gitu. Ngajak mampir ada maksud kan. Ya udah situ akhirnya saya keluar. Iya Mas, tadi saya ngobrol sebentar sama mbaknya gitu. Gak apa-apa, pinjam juga gak apa-apa kata saya gitu. Apaan sih kata dia gitu. Dia pulang yuk, dia risih kan. Jadi kita balik lagi tuh ke rumah teman saya. Ya pokoknya di situ kita seminggu sampai kita ke penginapan juga. Ya sama gitu, sama halnya kayak yang pertama kali kan. Karena di situ dingin banget, dan di situ tuh dia benar-benar kayak, bahkan dia yang bisa disebut kayak apa ya, beringas kali ya. Dia di situ beringas banget, wah parah lah, kayak udah ya bro, dingin banget nih, wah menggigil banget tuh dia. Oh beringas kedinginan? Enggak,
Iya maksudnya karena kedinginan jadi beringas gitu. Oh, oke. Iya, dan di situ kita selama seminggu dia tuh nggak pernah mandi. Seminggu nggak pernah mandi? Iya, cuman cuci muka, lap-lapan doang. Karena dia nggak pernah kedingin-dinginan begitu, nggak kuat sama airnya gitu. Nah, cebok memonya Iya, cebok kali. habis gituan nggak cebok memonya, nggak dibersihin. Boy. Ya, ya iyalah Pak, bersihin. Cuman Dingin. cuman dia nggak berani mandi aja. Udah dingin banget kan. Di situ pas udah 5 hari saya ngajakin tuh ke perahu. Oke. Ke perahu yuk deket banget nih gitu. Si Maxi juga gratis kan lewat Patak Banteng. Karena kan yang jaga teman saya tuh. Oh. Jadi Mas Hamid mau naik gak? Saya anter nih udah gratis nggak usah bayar. Oh boleh. Akhirnya kita di situ naik gunung. Cuman sampai pos 2 apa 3 tuh ya. Yang apa? Bukan pos 3 baru datang malahan. Baru nanjak kan ada tuh bacaan kayak pendakian. Iya. Nah, itu baru mau masuk pintu rimba, dia udah nggak kuat. Dia dia kesel, gue nggak mau naik, gue ternyata naik gunung capek banget. Emang bukan hobi, jadi dia nggak mau kan. Ya udah turun lagi, aduh sayang banget mumpung di sini kan ke perahu gitu mumpung gratis. Jadi gitu kita turun. Akhirnya kita udah dapat seminggu. Pulang kan ke Jakarta. Nah di Jakarta itu jarang ketemu setelah dari jalan-jalan ini. Jarang ketemu. Nah itu selama 1 bulan itu nggak ketemu. Dan selama 1 bulan dia jarang ngabarin, jarang telepon, jarang video call juga kan. Saya video call balik, ya, ditolak, video call balik, ditolak. Tapi dia nggak emosi, cuman nanti ya sabar, nanti juga kita bakal ketemu dan video call terus lagi. Ini kenapa ya? Kok ditolak terus gitu, ditelepon nggak mau, di chat balas lama banget. Sempet diblokir ya, Instagram saya diblokir juga, semua diblokir. Oh ya udah, itu sebulan kurang kita nggak berkabar tuh. Pas udah waktunya dia ngechat, Mit, iya gimana kabarnya segala macem, ketemu yuk bisa nggak, aku sedih banget gitu. Ya udah akhirnya ketemu. Nah situ dia curhat lah, ya sedih segala macam, disakitin apalah. Dan saya bertanya kan, sebenarnya siapa yang nyakitin sih gitu, yang bikin kayak gini tuh siapa? Belum bisa cerita, nanti aja. Ya udah akhirnya udah nggak usah cerita lah, kayak gitu kan. Kalau emang nggak mau cerita jadi nggak usah cerita. Nah kita tuh selama kan dekat 11 bulan ya, selama 11 bulan itu ya udah kita ketemu ya kayak gitu terus pokoknya. Ya kayak gitu terus, kita setiap ketemu. Nah pas udah, ini singkat cerita, 10 bulan kita deket, temen-temennya nih, kita kan nongkrong sama temen-temennya juga, dia bawa temennya, saya juga bawa temen lagi. Baru deh, Bang Amit sini deh, kenapa emang? Sini ngomong-ngomong. Jadi jauh dari dia, dan dia tuh lagi mesen makanan jadi nggak ada. Kayaknya ini terakhir kali aja lu deket sama dia, lu pacaran sama dia, lu bucin-bucinan sama dia. Emang kenapa kak? Gue kasihan sama lu bener dah. Lu pernah gak diblokir? Pernah gak dia nggak hilang dari lu tanpa kabar? Pernah. Sama berapa hari, sebulan lah. Ya itu karena dia masih punya suami gitu. Nah di situ lo kayak, wah gila, selama ini gue pacaran sama istri orang dong gitu kan. Nah iya, gue ngerinya awalnya gak ketahuan, tiba-tiba lu ketahuan, ntar lu yang kena. Padahal kita kan saksinya. Dia ngomong janda segala macem gitu. Nah di situ dah
beres kita ngobrol, ngopi-ngopi, nongkrong, saya kan pulang ya ke rumah, dia ngechatin terus, saya balas kayak singkat, iya, oh oke. Jadi kayak kecewa gitu, kamu kenapa sih? Besoknya dia nyamperin tuh ke rumah, bawa motor. Kenapa? Udah nggak apa, jangan deh. Aku nggak apa-apa kok, udah jangan pulang ya. Takut banget kan. Dia berani nyamperin, apalagi ngajak makan keluar gitu. Kita ngobrol di tempat makan aja gitu. Enggak, jangan deh. Apa namanya? Udah, aku nggak mau ganggu kamu lagi. Kenapa emang? Kayak ada yang aneh kata dia. Ya emang aneh, aneh banget malah. Di situ nggak bilang lu punya suami, enggak, kayak masih ya udah, nggak, jangan ngomong, kan juga dia tahu sendiri. Nah, eh, tanpa saya usir, dia tiba-tiba yaudah aku pulang deh, kata dia. Pulang sendiri tuh kan, karena saya apa, sewotin dia gitu. Dari pandangan saya juga. Dia ngechat lagi tuh, kenapa sih kalau ada salah. Dia sadar kan kayak, oh selama sebulan gini gitu. Sebenarnya aku mau cerita, tapi takut kamu marah sama kecewa. Udah tahu kan tujuannya gitu. Udah tahu semua. Dari siapa ada, udah pokoknya udah tahu. Nah, ketemuan tuh, dia ngajak ketemuan. Awalnya berdua kan, saya nggak mau. Saya mau ketemu tapi ajak teman-teman kamu juga gitu. Saya sendiri deh, nggak usah ajak teman. Ya udah, akhirnya ketemu tuh ya masih di Jakarta Timur kan. Terus teman-temannya langsung buka suara kayak apa namanya, kasihan tahu Bang Amit katanya, lu bohongin segala macem gini gitu. Ya gimana ya, gue malu kalau misalnya, dia ngomong, gue malu kalau misalnya sedangkan gue sama Hamid ini deket kan. Dia tahu kalau ngomongnya depan saya, tahu kalau gue ini belum punya suami, dan gue juga awalnya ngomong belum punya suami gitu. Jadi lu kan tahu kenapa gue bisa kayak gini, gue ngelakuin kayak gini. Iya gue tahu, tapi seenggaknya lu pisah dulu sama suami lu, cerai dulu sama suami lu gitu. Lu urus segala macem gitu. Dan di situ dia kayak begitu di KDRT. Saya dikasih bukti-buktinya, nih fotonya. Dia pernah ada video bukti juga, kayak di HP dia, HP taruh di pojok kayak lemari lah. Ada video dia ditimpah palanya pakai pintu lemari. Di situ sedih banget kan, karena saya punya teteh perempuan nih gitu, punya kakak perempuan pernah juga. Jadi wah parah nih. Terus dikasih nih, lihat kalau nggak percaya, bibirnya pecah, hidungnya robek segala macem, ininya bengep gitulah. Dan dia jarang pulang, sekali pulang ganti baju, kadang 3 bulan sekali, kadang 6 bulan sekali, kadang setahun sekali paling lama pulang. Dan sekalinya pulang dia udah bawa anak dari istri lain gitu. Iya, jadi itu sih pertama, dia punya istri sampai 6, nikahnya 6 kali. Dan itu setiap suaminya mau nikah itu selalu ngabarin ke dia, ke Bella, aku mau nikah lagi. Jadi kayak nggak ada harga dirinya kan. Si Bella ini, udah lu nggak usah, dikasih tahu tuh catatannya sama dia nih, lihat betapa kejamnya. Udah lu nggak usah marah-marah, lu nggak usah segala macem lah, ngancem gue gini, gue nggak takut. Intinya lu terima aja, gue mau nikah lagi gitu. Terus kata terus dia udah berkali-kali ngomong, bahkan curhat ke temennya, ke keluarganya. Jadi semua keluarga itu udah capek, teman-teman udah capek buat nasihatin dia buat ninggalin, tapi nggak ditinggalin. Dan suaminya juga ngancem, gue nggak bakal mau ninggalin lu, gue juga nggak bakal mau nyerahin lu bakal tetap jadi istri gue gitu. Waduh, Jadi susah dong. iya, dia udah nggak ada rasa sama sekali, bahkan udah nggak cinta, suaminya nggak mau ngurus. Dan udah, gue minta duit buat gue yang ngurus, kata si Bella ini. Apa namanya, gue yang ngurus buat penceraian kan, ke pengadilan segala macam. Enggak, gue nggak bakal ngasih jalan lu buat itu. Nah, pulang dari habis ngobrol-ngobrol curhat-curhat, saya kan di situ kan naik Grab kan, pulangnya pakai mobil temennya tuh, bukan mobil Bella juga dijemput.
Ikut tuh. Nah di depan gang rumahnya Bella itu ada suaminya. Oke. Kayak ya goncengan. Yang anehnya ini suaminya ini goncengan istrinya bawa anaknya juga. Apal nih suaminya mobil temennya Bella ini apal banget karena udah kenal lama. Diberhentiin sama dia. Gue pengen lihat ada cowoknya gak? Gitu. Waduh, ini siapa suaminya? Buka. Lu siapa? Saya gitu-gituin tuh. Ya gue temennya ini temen-temennya Bella semua gitu. Untung nggak sendiri ya waktu Iya, itu ya? coba kalau bisa berdua kan atau tiga gitu. Ini teman-teman kita semua gitu. Ini maksudnya kita temenan. Nggak ada hubungan kan sama istri gua kata dia gitu. Soalnya sebelum-sebelumnya istri gua nih kalau di video call selalu nggak aktif terus karena kalau lagi sama saya tuh WA data dimatiin gitu. Jadi orang ngabarin dia cek satu gitu. Turun gitu. Saya diinterogasi tuh. Kenal berapa lama segala macam. Udah kan dia juga nggak nuduh lu pacaran Winnie gua enggak, cuma diinterogasi tanya-tanya. Beberapa hari kemudian dia tuh ngajak buat ketemuan kan, tapi saya udah nggak mau. Kalau mau ketemuan, aku ajak temen-temennya gitu. Kita nongkrong aja rame-rame gitu, kata saya. Karena kan udah tahu juga kan dan udah ketemu sama suaminya kayak ya udah emang dari awal juga kalau emang dia punya suami nggak bakal dong siapa sih mas yang mau deketin orang gila paling. Nah setelah ketemu suaminya ternyata ngintilin tuh adenya, dia kan punya adek cowok ya mungkin disogok kali pakai duit. Lu cerita cowoknya ini siapa ini diajak tuh ngikutin cowoknya Bella tuh si Hamid gitu. Nah udah kira dia maki-maki tuh di tempat kedai kopi lah. Malu banget bang, malu banget. Lu gila lu, dia ngomong kasar banget bang. Itu pertama mukanya mau taruh di mana bener-bener. Bahasa kasarnya apa ya? Lu gila kelamin lah apa ya? Gila kelamin cewek lu ya. Bini orang diembat segala macem. Temen-temennya yang cewek kan ada yang belum menikah juga, ada yang punya ada yang udah nikah. Pada berdiri ngebelain saya tuh. Di sini yang salah kita tahu semua siapa yang salah gitu. Jangan main hakim sendiri. Mau kita bongkar gimana awalnya dia bisa kenal gitu. Nggak perlu. Lu gue tunggu ya di Bintaro. Dia kan gawe di Bintaro. Gue tunggu di Bintaro terus kata saya, lah kenapa nggak di sini gitu daerah Jakarta? Ya gue gawe di Bintaro, gue nggak bisa kemana-mana kata dia gitu. Lah jauh banget, gue gak pengen nyamperin gitu kan. Saya juga kesel kan karena malu banget. Udah pokoknya gue tungguin di Bintaro besok siang kata dia gitu. Masa mau berantem janjian kayak orang mau tawuran kan. Kocak ya. Ya udah kira oke ada tuh dia WA tuh nggak minta WA dari aku. Lu ketemu gua di rumah, gua lagi di rumah nih katanya. Besoknya tuh rumahnya yang di Jakarta Pusat. Saya minta antar temen-temennya lagi nih gitu biar ada saksi kan. Takutnya kan salah paham. Dan kalau misalnya saya sendiri, saya udah berpikir pasti gua nih yang kena gitu. Otomatis kan si Bellanya pasti ngebela diri sendiri kan. Dan saya ajak temen-temennya. Baru datang dia udah lari dari pintu. Dia begini, ayo ribut sama gua. Gini-gini doang, tapi nggak nonjok saya. Aksi doang gitu. Kayak bocil. Nah, jadi kata saya, ayo ribut sama gua. Lah, lu mau ribut apa mau MMA udah sini maju kata aku kan. Dan aku saya juga tahu kalau dia ini penakut gitu, badan doang gede, jadi ya udah saya ledek-ledekin kan, udah kebaca lah karakternya. Ya udah sini ngapain gitu-gitu doang, gak bakal ribut gitu. Udah pokoknya malam Jumat gue tungguin di belakang rumah gue di kebun kan, bukan kebun, halaman rumah dia. Gue siapin kuburan buat lu. Gue emang gak berani, gue emang penakut kalau ribut secara fisik. Tapi lu nggak tahu guru gue siapa, dia bilang kayak gitu. Oh lu mau main teluh, mau main santet, saya gituin kan langsung. Ya boleh, siapa takut kan, gue malah seneng nih katanya. Lu nantang lu siapa nama lu? Saya sebutkan Abdul Hamid. Bina siapa gitu, kocak ya. Jadi kayak masa orang mau nyantet terang-terangan sih gitu kan, aneh lu gitu. Udah nggak usah banyak bacot kata dia. Saya sebutin tuh semuanya tuh, sebutin tanggal lahir, bener-bener saya sebutin di situ.
Nah itu kan hari Rabu ya, Kamis malam Jumatnya udah tuh yang si Bella ini ngechat, nanti hati-hati kamu jam 8 malam takutnya gitu. Udah difotoin bang, bener-bener difotoin itu. Jadi dia ngambil foto saya di Instagram. Kan kalau Instagram saya kan nggak di privat ya, jadi orang bisa ngelihat foto saya tuh yang lagi di gunung. Inget banget kayak ini foto saya, terus keris di atas foto sama kembang-kembang warna-warni bang, kayak kembang kuburan gitu. Terus gue kayak dapet inian apa namanya, orang yang mau dikuburin tuh kembangnya kan. Nah saya ketawa kan, saya tunjukin ke orang tua, lihat Tima, lihat kan soalnya kan orang tua kan nggak tahu tuh, saya juga nggak cerita. Lalu masalah sama siapa ini, kata dia. Enggak, ini bercanda kali gitu. Udah pokoknya nggak ada yang bisa gitu anak emak, katanya kan dia. Orang tua kan kesel deh lihat keris terus batu bata ditimpa bang, foto saya ditimpa batu bata. Mana nih nggak ada aksi gitu kan, nggak bereaksi. iya kayak mana nih gitu. Ya saya juga berdoa kan, sholawat juga dalam hati, takutnya bener kan. Ya udah saya disuruh ke rumah, sini tuh ke rumah kalau berani, kalau emang cowok. Ya udah kan saya nggak salah gitu, kecuali dari awal si Bella bilang punya suami terus gue deketin, gue incer terus, baru gue salah. Karena kan ini gue nggak tahu, dan teman-teman saksi teman-teman Bella semua gitu. Saya datang tuh, cuman ditemenin sama 2 doang nih ya, sebutnya Cynthia sama Amel kan temennya. Ayo gue anterin Bang Amit, anterin tuh. Itu jam 10 malam kan, naik motor boti itu bertiga. Karena kan rumahnya deketan, saya sama Bella Cynthia sama Amel itu masih Jakarta Timur juga. Pas udah di rumah itu bener-bener dia punya guru bang. Oke. Apa ya, nggak tua banget dan nggak muda juga, bapak-bapak lah, cuman udah ubanan, tapi dia pakai wig rambut. Saya berpikir oh ini kayaknya bohongan nih gurunya nih, dukunnya dukun bayaran cuman hari ini gitu kan. Ya udah akhirnya, bang pak bapak dukun beneran atau bukan gitu. Dia nggak ngomong kan, jangan bercanda sama saya gitu. Jadi saya ketawa. Soalnya kan ya udah kebaca banget lah karakter suaminya itu, bener penakut, sama orang tuh takut bang. Jadi dia ngelakuin hal kayak begitu mungkin. Nah siapa namanya, kata si itunya nih, Hamid, emang apa sih nanya mulu gitu kan. Itu benar-benar ada. Jadi kan di rumah yang di belakangnya tuh, di belakang rumahnya dia. Saya anggap itu mungkin bohongan kali. Nggak mungkin juga kan masa dukun atau mau nyantet orang dulu terang-terangan gitu. Ini beneran tau Mit gitu. Soalnya dia tuh punya usaha banyak banget di dukun-dukun gini. Kalau emang beneran nggak mungkin kayak gini lah gitu. Dia bilang nama gue siapa depan gue segala macem, terus ya terang-terangan juga dibawa ke rumahnya dukunnya gitu. Itu tuh mata saya disiram pakai pasir, bener-bener wah gitu. Kena dong otomatis, perih kan, perih banget ini gitu, merah tuh mata saya. Coba lagi dah gitu, kalau misalnya gua salah, enggak, dia ngomong kalau misalnya lu salah deketin bini gua yang kenapa-napa, kata lakinya. Kalau lu nggak salah, maksudnya kalau lu nggak salah dia kenapa-napa. Gue sih ngomongnya lu, gue sih bingung. Ya pokoknya kalau saya nggak salah dia kenapa-napa, kalau saya salah saya kenapa-napa. Ya udah, setelah lu mau ngapain juga gitu. Dan saya tuh benar-benar ngelihat, maksudnya ya pertama kali kan ngelihat kayak begituan gitu, nggak tahu asli, nggak tahu beneran, nggak tahu bohongan. Foto saya nih di iniin, di apa namanya, di ituin bunga, digini-giniin, terus dibaca-baca apa gitu. Saya ledekin kan, emang awalnya beberapa sekitar 15 menit saya diem, ini beneran gak sih dalam hati. Soalnya baru pertama kali lihat kayak begitu. Di situ ada si Cynthia sama Amel kan, udah jangan takut gitu, kalau emang gak salah pasti gak kenapa-napa kok gitu. Dan dia percaya juga sama hal begituan gitu. Iya gue diem ya, gue gak takut, gue mikir nih beneran apa enggak gitu. Nah beberapa menit kemudian saya langsung bilang kayak, mana
ditungguin kok nggak ada apa-apanya gitu. Maksudnya nggak ini, kamu benar-benar nantang saya gitu. Terus tuh buat apa namanya, lupa digini-gini ke foto saya gitu. Terus saya seledekin, aduh pri kayak gitu, pri banget nih mata, udah dong gitu kan. Saya ditonjok sama temennya, tuh ngeledekin malah tambah parah ntar, karena saya yakin banget itu dia nggak bisa gitu. Jadi ya udah, rasa berani itu makin ada. Terus kayak Chris diginiin, dan di situ nggak kerasa apa-apa. Ya udah, akhirnya saya ngomong lah, mana lu katanya bapak udah nyiapin kuburan buat saya. Dia aja tuh bener-bener digali bang. Kan? Cuman coba gue pengen masuk nih, bener gak ukuran gue gitu kata saya kan. Udah jangan dah, kata si Cynthia, jangan. Nah di situ saya langsung ngomong, ya udah sekarang maunya gimana nih gitu. Akhirnya bukalah si Bella ini, si temen-temennya dan Bella juga diajak kan ke belakang rumah. Nah si Bella jujur segala, saya yang bilang awalnya jadi gini, habis tuh bang digamparin depan kita iya. Nah akhirnya udah gue digamparin sama siapa? lakinya pas dia jujur. Oh ya, okay. Depan kita semua. Kalau di videoin kena tuh orang. Nah akhirnya udah si Bella udah jujur, temennya juga saksi kan. Udah gue nggak bakal ganggu, gue nggak bakal mau ketemu lagi dan nggak bakal ini. Dia tetap masih mau sama saya, cuma saya nggak mau. Udah lu fokus aja kalau emang suami, kalau lu udah nggak kuat dan lu nggak mau, udah nggak kuat bertahan, udah lu pisah gitu. Kalau nggak mau kan, udah deh lu cari yang lain, maksudnya lu sendiri aja gitu, jangan sama gua, kata saya. Udah di situ apa namanya, kalau emang kesel ataupun benci dan marah, nggak usah segini juga kali, ya, malu apalagi sampai bawa dukun bohongan gitu, kata saya kan. Nah habis itu coba buka rambutnya gitu, saya buka tuh. Nah itu tetangganya dia. Okay. Saya kenal, asalnya nggak kenal banget, cuman sering lihat selewat aja. Dia ya rambut wig gitu kan, cuman didandanin gitu. Kok jadi kocak gitu, maksudnya ya lucu banget lah. Dia kesel sama orang tapi ngelakuin hal seperti itu dengan bohongan gitu. Berarti udah tuh setelah itu clear nih permasalahan. Udah clear, nggak ada sama sekali tuh. Lagi. Karena emang yang salah kan dia, dan ada saksinya juga banyak. Tapi ngelihat si Bella di apa namanya digamparin sama lakinya itu, kenapa nggak ada pembelaan dari teman-temannya atau yang lain? Ada, itu dipisahin sama teman-temannya. Maksudnya kan udah jujur nih. Dasar. Dan disitu kan teman-temannya Bella juga tahu kalau yang salah ini suaminya kan, karena di KDRT segala macem yang tadi saya cerita itu. Dan teman-temannya kesal semua, udah lo nggak usah. Dan itu saya diam, maksudnya diam bukan berarti nggak ngebela, karena teman-temannya udah ngebela semua kan. Jadi kecuali dia udah parah banget tuh baru saya bela lah pastinya. Cuma sekedar gamparin, temennya akhirnya dan bahkan temennya pun dorong gitu, udah bela gue bawa aja gitu. Gue usah tinggal sama lu kalau lu jarang pulang. Itu bener-bener digamparin, bang, kasihan banget. Tapi kalau mestinya bisa ya dia menuntut si Bella, kenapa nggak dilakukan gitu? Takut dia bang, dari dulu dia udah 4 tahun kayak gitu. Selama 4, jadi setahun damai, maksudnya setahun rumah tangga itu sejahtera lah, seneng bahagia. 3 tahunnya, selama 3 tahun ini ya gitu, disakitin, di KDRT, bahkan didorong tangannya itu bekas pernah sampai patah, didorong dari tangga. Daripada dia ini loh, maksud saya gini, daripada dia tersiksa gitu kan dengan si suaminya ini, kenapa nggak ada tuntutan untuk perceraian, dia urus sendiri segala macem gitu kan. Dia apalagi kan punya mobil, ya mungkin buat ngurus-ngurusnya bisa jual mobil. Nah itu kayak gitu. Gampang, karena kan laki-laki udah kayak gitu kan udah parah, daripada dia menjalani hubungan sama laki-laki lain termasuk sama Bang Hamid gitu kan. Mungkin enak di Bang Hamid, ya di dianya yang nggak enak gitu.
enak sesaat mungkin di dia kan. Sekali jurus masuk, udah besoknya dia balik ke suaminya lagi, KDRT lagi gitu. Iya benar. Nah gitu, nggak pernah di apa namanya, nggak, tapi waktu pacaran dia bohong sih ya, nggak, maksudnya nggak ngaku kalau dia udah punya suami, nggak pernah gitu cerita ya. sama sekali. Jadi kita nggak bisa apa namanya kayak ngebela atau apa gitu, melindungi dia Iya. itu. Ya kasihan juga sih kalau ngelihat si Bella ya, gimana pun juga emang dia butuh hiburan, butuh kasih sayang dari suami gitu ya. Ya kali kan nggak gitu-gituan terus. Kering. Kering. Iya. Peret dia. Oke. Wah, Pak Hamid ternyata ya pengalamannya luar biasa sekali ya. Bisa pacaran dengan janda palsu ya. Bukan janda palsu, janda tapi masih punya suami kita. Tapi lumayan lah Bang, ya Bang Hamidnya udah ngerasain gitu kan seenggaknya. Tapi itu bukan lepas perjaka pertama ya, udah pernah sebelumnya. Udah, nggak mungkin enggak. Udah. Seenggaknya kalaupun nggak sama yang asli, sama yang palsu udah pernah gitu kan. Ngerti nggak? Iya. Apa? Yang palsu itu apa? Apanya? Barang asli gitu kan, barang asli ke wanita, barang palsu kan mungkin bisa sama sabun gitu loh Bang. Oh. Gitu. Padahal udah nggak perjaka. Oh, berarti kalau misalnya kita berbuat sendiri dengan tangan sendiri, Iya. itu bisa ngelindungin perjaka. Iya iyalah, kan udah iya, Bang? keluar. Emang iya Bang? Iyalah. Oh. Iya kan, keperjakaan Baru tahu. kita itu sama aja lu dibohongin sama jari. Walaupun pakai tangan kita sendiri, Iya. itu udah hilang perjaka kita. Iya udah hilang. Karena udah keluar kan. Oh, dari umur 15 tahun tuh. Berarti enggak. Oke, Pak Hamid, nah terima kasih nih buat ceritanya. Siap. Di segmen Cuble kali ini. Curhat dong Bang Ale. Mungkin terakhir Bang Hamid ada yang mau ditambahkan lagi mungkin, atau apa nih, boleh silakan, bebas mau promosi atau yang lain-lainnya silakan. Promosi apa? Enggak dagang? Enggak dagang ya, mungkin dagang Bang Hamidnya sendiri. Ya, enggak lah, enggak. Enggak ya. Ya udah itu aja. Oke. Terima kasih Bang Hamid ya. Oke, JPKers, itulah tadi curhatan dari Bang Hamid yang mencurhatkan dirinya salah memacari wanita yang akhirnya tertipu dengan janda yang punya suami. Itu aja ceritanya, dan buat kalian jangan lupa subscribe YouTube Ale Jejak Backpacker dan YouTube Jejak Backpacker. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Hamid Sama-sama. buat waktunya ya. Dadah.